Nah pas mandi itu baru nyadar kayak kok ada benjolan nih di bagian bawah gitu. Oh jadi nggak cuma satu benjolan? Nggak cuma satu besar. What do you feel back then? Kayak kamu nih ngomong kamu kemungkinan kena kanker gitu. Tapi dijelasin boleh diangkat, cuman kata profesornya kamu sakitnya nanti 2 kali. Daripada kamu udah harus operasi, ternyata masih ada nyisa, kamu harus kemoterapi lagi. Hai guys. Halo. Kenalin, nama aku Devina. Nama aku Hans Christopher. Jadi hari ini kita mau bikin highly requested video yaitu tentang cancer journey-nya Hans. Jadi aku bakal jadi hostnya ya, kamu jadi Bintang tamunya ya. Karena aku kan orang awam bahasanya ya. Jadi kalau nanya kamu pasti ini bener-bener yang mungkin audiens bakal nanyain. Cuma kalau misalnya yang aku nanyain itu nggak tersampaikan, kalian boleh komen aja nanti. Let's start. Biar para audiens lebih kenal kamu, mending kamu kenalin dulu deh. Nama kamu siapa, umur berapa, Okay. di mana, gendernya apa? Gendernya aku rather not to say. Kalian, nama aku Hans Christopher dan aku sekarang umur 22 ya, 23 ya, 23 tahun. Terus aku pernah kena cancer limfoma stadium 3,5 pada saat aku umur 14 atau 15 tahun, sekitar 8 tahun yang lalu berarti. Dan udah semua total. Let's start the first question. Ini aku udah siapin pertanyaan yang udah sebenarnya template banget ya, sering orang nanyain kamu. Tadi kan kamu udah bilang tuh, kamu pernah kena kanker limfoma. Boleh nggak jelasin dulu, apa itu limfoma? Cancer limfoma itu adalah pembengkakan kelenjar getah bening. Basically setiap orang tuh ada getah beningnya, cuman kalau yang aku itu bengkak dan aktif dan menjalar kemana-mana. Sebenarnya kalau mau dibilang bahaya menggerogoti sel-sel enggak, cuman dia mengganggu, terutama mengganggu organ-organ yang ada si getah bening itu. Jadi contohnya kalau aku tuh di bagian badan-badan, di dalam-dalam. Dan ada juga dekat kantung kemih. Makanya kenapa pas aku awal-awal sadar itu kayak aku gampang banget pengen ke toilet gitu loh, gampang pengen kencing. Jadi pertama kali kamu sadar itu kayak pas kapan gitu? Waktu aku SMP kelas 3. Mau UN? Belum. Jadi ini tuh aku sebenarnya udah ngerasain dari sekitar 6 bulan sebelum atau hampir 1 tahun lah kayaknya. Udah ngerasain ada hal yang janggal sama badan aku, kayak contohnya kalau malam itu kadang suka ngerasa mules. Terus udah gitu kayak cepet banget pengen kencing, pengen pipis. Cuman setiap kali pipis itu ya keluarnya dikit gitu. Itu selama 6 bulan sampai 1 tahun gitu. Berarti kamu selama itu kamu nggak kasih tau orang tua kamu sampai kamu udah ngerasa oh it's a problem gitu ya? Jadi sebenarnya aku nggak ngasih orang tua karena aku ngerasa kayaknya paling ini bentar doang. Tapi makin lama makin parah. Dan turn back point aku ngasih tau ke orang tua karena pada saat itu aku posisinya kan emang lagi program diet tuh ceritanya. Dan itu memang turun berat badannya cepet banget dan bahkan bisa dibilang drastis. Aku juga padahal bingung, padahal aku nggak ngapa-ngapain. Kayak paling cuma makan nasi yang dikurangin aja. Nah terus one day itu aku inget banget pas lagi ulang tahunnya papa, itu mau makan-makan, terus kan mandi. Nah pas mandi itu baru nyadar kayak kok ada benjolan nih di bagian bawah gitu. Itu kayak kamu baru sadar pada saat kamu kayak kurus gitu ya? Iya udah kurus. Berarti kalau gendut itu nggak akan sadar dong berarti? Sorry. Mungkin aku juga nggak tahu ya. Cuman pada saat itu ya itu yang bikin aku nyadar gitu, kayak ini kayaknya ada something wrong, terutama di bagian situ yang kalau dipegang ya lumayan mules gitu loh. Nah terus hipotesis pertama waktu itu nggak berani ngomong ke orang tua karena lagi ulang tahun orang tua, nggak enak banget gak sih kayak kalau ngasih tahu kabar buruk gitu. Udah besok-besoknya baru ngomong. Nah tapi pas setelah aku bilang, orang tua aku tuh ngomong kayak ini kayaknya kebentur kali, cuman aku ngerasa kalau kebentur harusnya biru dong, tapi ini nggak biru, jadi kayak warnanya skin tone biasa. Nah terus akhirnya cobain lah datang ke dokter. Awalnya dokter ngira itu umbro. Turun bro tuh otot di bagian otot dekat usus itu sobek dan ususnya keluar. Oh, iyo. Nah itu tuh emang perlu operasi. Iyo. Kayak gitu. Itu biasanya terjadi kalau misalnya kayak kita banyak angkat beban, angkat beban yang berlebih, nggak kuat, otot core-nya sobek. Awalnya kiranya seperti itu, tapi pas sudah dicek aman, nggak ada masalah di situ. Dan akhirnya di USG baru di situ kelihatan di USG. Ada sesuatu. Berarti pas tuh gejalanya tuh bisa dibilang cuman benjolan itu doang gitu. Slightly sebenarnya. Sama kurusan. Lebih cepat kurus. Cepet kurusnya tuh relatif kayak how long? Kayak misalnya 1 bulan, 6 bulan. 6 bulan hitungan cepet kurus. Turun tuh bisa sampai 20 kilo kan?
tapi kamu nggak olahraga, cuma hanya pure kurangi makan gitu. Jadi intinya benar-benar kayak effortless kurus ya. Effortlessly. Kan ada benjolan tuh di badan. What do you feel back then gitu? Kalau misalkan dibilang sakit, nggak sakit. Cuman yang bikin kerasa banget itu yang di bawah ini dekat kantung kemih. Emang kamu ada 2 benjolan? Ada banyak. Oh jadi nggak cuma 1 benjolan? Nggak cuma 1 besar, enggak. Cuman yang besarnya itu emang dekat kantung kemih. Oh. Dan itu udah menjalar. Jadi anggapannya dia nih awal pusatnya dekat kantung kemih. Nah, terus itu dia membengkak dan menjalar sampai ke badan-badan. Berarti kalau bisa dihitung berapa banyak balon nih? Nggak bisa ngitung. Soalnya kayak pas di MRI itu kayak anggur. Dan kamu baru kayak mau ngomong itu 6 bulan 1 tahun setelahnya. Iya. The hell? Ya kan aku juga nggak tahu kalau nggak di MRI kan aku mana tahu dalamnya kayak gitu. Oh di dalamnya, tapi di luarnya katanya? Enggak normal, bener-bener nggak ada apa-apa. Jadi katanya cuma benjolan? Cuman benjolan di sini, dan itu benjol tuh nggak yang bulat ya. Jadi bener-bener kayak ini kulit nih, terus kayak ini lebih bengkak dikit gitu. Jadi nggak sakit? Kalau disentuh gimana rasanya? Disentuh sebenarnya nggak sakit, cuman kalau ditekan mules. Oke, berarti habis itu lihat dokter. Ternyata bukan, USG dulu. Terus? Pas di USG katanya ini ada abnormal cell. Katanya ini kemungkinan besar bukan turun bro. Terus katanya dirujuk untuk coba cek dokter internis. Soalnya pas awal ke dokter internis juga dibilang kayaknya ini kemungkinan turun bro, coba kamu USG dulu. Semua dokter literally itu ngomong kayak itu turun mungkin turun bro gitu. Iya, karena posisinya kan di bawah. Terus setelah itu hasil USG-nya dibawa ke dokter internis, katanya ini ada kemungkinan hal terburuknya bisa cancer. Tapi ya kalau yang nggak terburuknya tumor. Emang tumor nggak buruk? Nah, kalau tumor sama cancer beda sebenarnya. Kalau tumor tuh nggak aktif atau nggak ganas. Cuman jadi ada juga tumor ganas sih. Kalau diangkat langsung selesai gitu maksudnya. Kalau kanker tuh kayak sel-sel gitu ya. Jadi correct me if I'm wrong ya. Aku bisa jadi salah karena aku bukan dokter kan. Nah, yang setahu aku tuh kalau tumor tuh lebih kayak daging lebih. Daging lebih itu tumor. Nah, kayak contoh nih, kalau misalkan dibilang orang ada kutil. Nah, itu tuh kayak tumor. Nah, cuman kecil. Nah, daging lebih. Cuman kalau misalkan cancer itu dia aktif. Jadi dia tumbuh lagi bisa berkembang biak. Nah, tapi ada juga cancer yang pasif. Cuman itu suatu hari bakal aktif. Kamu udah kayak dokter ya, ngerti banget. Cuman ya aku bisa jadi salah juga gitu. Kayak ini seingat aku dan setahu aku. Ya, okay. Jadi kalau salah bisa komen. Nextnya aku disuruh biopsi. Papi bilang katanya di luar aja biopsinya. Oh jadi kamu di Indo tuh sebenarnya belum dibilang kamu kanker? Belum, cuman udah ada suspek. Tapi karena udah suspek, nggak mau dengar dari yang Indo sini, kamu milih untuk keluar gitu? Ya keluar. Karena takutnya kalau misalkan emang hal terburuk terjadi, biasanya di luar tuh nggak mau kalau udah diacak-acak. Bahasanya kayak gitu. Kamu sering ngomong benar. What do you feel back then? Kayak kamu nih ngomong kamu kemungkinan kena kanker gitu. Awalnya ya, aku tuh takut. Jadi ini benar di luar ekspektasi. Karena dokter bilang kayaknya ini kamu turun berat. Worst case skenario-nya dioperasi. Tapi ternyata worst case-nya lebih worse lagi gitu. Ya kaget lah. Orang awalnya aku takut dioperasi, ini tiba-tiba dibilang kanker. Jauh ya. Jadi orang tua kamu gimana tuh back then? Ya pura-pura tegar lah. Gitu. Oh sebentar, kamu belum ceritain kamu tuh kenapa bisa ke Singapura? Nah singkatnya pokoknya kita cari-cari karena banyak yang ngerujukin katanya lebih bagus di luar. Karena kalau di Indo itu pertama ngantri banget, terus penanganannya nggak cepet. Karena banyak yang bilang penanganannya lama, sementara takutnya orang tua kan pasti takut ya, pengennya penanganan cepet. Yang penting asal tahu dulu nih ini tuh apa gitu dan perlu penanganan cepet atau enggak. Nah akhirnya supaya cepet kita coba cari di luar. Cari awalnya Malaysia, India, sama beberapa rujukan lainnya. Cuman awalnya tuh udah mau ngambil Malaysia banget. Karena awalnya mau ke Singapura, ada di Mount E sebenarnya. Cuma Mount E itu mahal banget terkenalnya. Pokoknya kalau ke Mount E nggak ada duit, wah jangan harap dilayanin ya. Nah, terus udah gitu ada satu lagi NUH. NUH itu harganya masuk akal, pelayanannya bagus, terus kerjanya benar. Cuma itu soalnya government hospital ya. Jadi kalau Mount E swasta ya kan, beda lah ya. Makanya ya tau lah pemerintah sama swasta. Nah, akhirnya kan pengen cobain NUH. Cuman NUH itu terkenalnya susah masuknya. Apalagi kalau kita orang luar ya, bukan orang sana. Karena dia pasti lebih mentingin yang citizen di Singapura. Nah terus karena itu ya udah coba apply dulu aja sambil kita ke Malaysia awalnya. Jadi kita udah benar-benar udah mau banget beli tiket, ditelepon dapat kabar katanya ada dokter yang mau ngambil kasus aku. Nah
Emang kamu kirim apa aja ke mereka sampai mereka pengen nanganin kasus kamu? Soalnya setahu aku itu benar-benar masuk Singapura itu mau kamu separah apapun itu benar-benar susah banget gitu loh. Jadi ada kenalan mami, dia dokter juga, dan dia bantuin bikin pelaporan ke NUH-nya dan ke dokter terkait, dokter anak ya. Terus aku nggak ngerti gimana prosesnya karena aku juga nggak dijelasin. Cuman intinya dapat kabar bisa masuk lewat referral ya. Aku pernah dengar beberapa orang cerita juga orang Indo bisa masuk tuh karena referral. Bukan karena kayak aku datang, aku mau dokter ini masuk, udah nggak segampang itu. Harus by appointment kalau sana. Dan referral kan bahasanya mas sebenarnya. Akhirnya singkat cerita pas sudah mau beli Malaysia dapat kabar, langsung akhirnya kita ganti switch semua planningnya ke Singapura. Terus langsung ke sana pesen tiket dan lain-lain, semua akomodasi segala macam, berangkat kita ke sana. Terus langsung pertama kali ketemu sama dokter. Kita bawa nih hasil-hasil dari Indo, cuman kata dokternya kita nggak butuh. Jadi kita tes ulang aja semua sendiri. CT scan sama MRI. Pokoknya setelah MRI keluar hasilnya, dokter udah kasih tahu ini ada kemungkinan ada saraf normal, cuman kita belum tahu ini tuh apa, dan kita butuh cari tahu untuk supaya bisa cure badan aku dengan kita cari obatnya lewat biopsi. Jadi akhirnya tetap harus dibiopsi juga gitu. Nah setelah itu ya udah langsung ACC orang tua biopsi, jadi aku langsung biopsi. Pokoknya aku datang pagi-pagi sekitar jam 5 jam 6-an lah nyampe sana, terus aku dibius. Terus sore udah bisa pulang, udah bisa jalan-jalan. Berarti dari kamu pertama kali tahu suspek kanker sampai kamu ke Singapura, itu tuh jarak berapa lama? Gak nyampe 1 bulan lah, 3 mingguan lah. Oh, berarti selama kamu udah tahu kamu suspek kanker itu kamu nggak berobat, kamu makan apa? Makan apa aja? Minum ada obat gitu nggak? Nggak dikasih apa. Jadi sampai kamu akhirnya pergi ke Singapura, baru di sana langsung. Baru. Jadi pas kamu sana langsung tindakan ya? Langsung tindakan. Oh, nggak nunggu dulu? Enggak. Pokoknya pas begitu datang, kita jelasin, terus aku kasih tunjuk berkasnya, cuman nggak dipakai. Langsung setelah ngobrol sama dokter, langsung aku MRI, CT scan. Besoknya langsung biopsi. Jadi sekitar 2 hari udah keluar hasil biopsi. Hari ketiga aku langsung kemo. Hari kedua dikasih tahu ini limfoma. Limfoma kanker. Iya, jadi limfoma pembengkakan kelenjar getah bening. Stadiumnya 3,5. Kenapa 3,5? Kan kayak nanggung banget gitu. Kan kenapa bukan 3? Kenapa 3,5? Kebetulan aku juga nggak nanya ke dokter kenapa 3,5 ya. Kenapa nggak 3/4 gitu ya? Bisa aja kan. Apa yang indikator jadi 3,5? Aku cuma nggak tahu. Soalnya kemarin kan kita nonton film tuh Apple Cider Vinegar kan. Itu yang karena kanker itu kan. Nah terus aku nanya dia, emang kenapa kalau stadium 4? Dia bilang kalau stadium 4 itu artinya udah kritis, udah siap-siap meninggoy gitu bahasanya. Iya, maksudnya semakin tinggi stadiumnya semakin sulit penanganannya karena udah kronis. Nah, aku juga sempat tanya kamu kan, kamu bilang ada orang yang kena kanker itu ada yang urgent dan enggak. Perasaan kena kanker tuh semua orang tuh urgent gitu, nggak ada yang nggak urgent gitu kan. Kamu kan bilang kemarin tuh kayak nggak urgent itu dihitungkan dari stadiumnya. Iya. Jadi kan ada gejala-gejalanya kan setiap orang. Kayak misalnya aku ngerasa udah ada yang aneh sama tubuh aku. Itu kalau misalkan aku lebih cepat, lebih awal, aku cari tahu, itu yang mungkin aku masih stadium awal. Jadi kayak nggak urgent. Nggak urgent gitu, jadi pelan-pelan aja treat itu. Iya, karena kan dilihat stadiumnya tuh based on seberapa aktif sel kanker aku. Ini setahu aku ya, sorry sekali lagi aku disclaimer. Ini setahu aku, jadi kalau misalkan salah, sorry banget gitu. Boleh langsung di revisi komen di bawah ya. Karena udah bertahun-tahun lalu juga ya. Iya. Dan itu pada saat itu aku masih kecil, aku nggak yang sengerti itu. Mamamu sebenarnya lebih tahu ya? Iya. Jadi kalau dia pertumbuhan sel itu cepet banget, itu stadiumnya bisa cepet banget pindahnya. Berarti kamu tindakannya itu langsung hari ketiga kemo? Hari ketiga itu aku diajak ngobrol dulu sama dokternya, katanya mau bagaimanapun. Boleh tahu nama dokternya siapa? Boleh, Profesor Kwah. Profesor Kwah di NUH ya? Kwah Tuan Chong. Oke. Nah, terus dia ngobrol dulu ke aku, karena katanya bagaimanapun ya itu badan aku, ya aku berhak tahu gitu dengan apa yang terjadi sama badan aku gitu kan. Kayak nggak, meskipun masih dalam pengawasan orang tua ya, jadi kayak aku juga berhak tahu karena mungkin dia ngeliat aku udah cukup dewasa. Itu umur 16 tahun tuh aku udah bukan masuknya ke yang anak-anak, harusnya udah masuk ke yang dewasa. Cuman itu aku masih dimasukinnya ke yang anak-anak karena masih umurnya masih 15 tahun. Tadi baru dewasa, sekarang mungkin karena mukanya bocil kan? Mungkin ya. Terus? Nah terus udah gitu dikasih tau dulu kayak ini kamu kena limfoma, cancer.
tapi stadiumnya nggak dikasih tahu. Aku dikasih tahu pas udah sembuh ya, udah lama baru dikasih tahu. Oh gitu. Iya kan aku Tapi mama kamu tahu sama? Mami tahu, cuman kan diem aja. Yang penting cuma bilang kamu kena limfoma. Ya kena limfoma, bilangnya limfoma aja. Limfoma pembengkakan kelenjar getah bening, jadi bukan kanker. Oh, jadi setelah semua itu kamu baru tahu kamu kena wah kanker. Kalau aku kanker. kaget kan aku. Berarti kamu di sana tindakan ngomong apa aja tuh? Aku pengennya dioperasi aja, jadi diangkat aja. Karena aku pikir kalau dengan diangkat selesai, gitu. Tapi dijelasin boleh diangkat, cuman kata profesornya kamu sakitnya nanti 2 kali, percuma. Katanya. Lebih baik kamu cukup sekali jalanin kemoterapi sampai itu selesai dan you're done, katanya. Daripada kamu udah harus operasi, ternyata masih ada nyisa, kamu harus kemoterapi lagi. Berarti kamu hitungannya disaranin kemo? Kalau aku bilang agak idiot ya sebenarnya. Goblok sih kalau bisa dibilang ya dulu. Karena mikirnya kalau kemoterapi, aduh malu ya kan ke sekolah. Apalagi tuh dari SMP mau naik SMA, ya kan. Jadi ABG anak baru gede, pengen ganteng-gantengnya dibotakin kan, botaknya sampai alis lagi, sampai bulu ketek semuanya. Iya, jadi benar-benar satu badan tuh rontok ya rambutnya, rontok. sampai kemaluan juga rontok ya. Iya, baru tumbuh padahal udah rontok lagi. Gila orang itu baru puber gila. Kamu terlalu jujur. Nah terus gitu ya udah, dokternya bilang katanya ya terserah, balik lagi di tangan kamu pikirin matang-matang katanya, pertimbangin aja yang terbaik untuk diri kamu sendiri. Kan gimana pun dokter nggak bisa bertindak kalau misalkan nggak di approve sama orang yang sakit ya, bener nggak? Aku pikir ya udahlah kemoterapi, gimana lagi daripada aku 2 kali sakitnya. Karena dia ngomong kalau misalkan ini dioperasi, karena dia bentuknya sel kelenjar getah bening, dia ngejelasinnya yang gampang, kayak popping boba katanya. Jadi terlalu risky. Kalau misalkan keangkat pecah, dia nyebarnya bisa kemana-mana. Dia nggak tahu kayak gitu. Dan sementara aslinya aku memang ada banyak di badan. Jadi operasinya pasti banyak, operasi besar gitu. Nah, jadi kalau misalkan berarti bisa kayak di sini, iya, di situ gitu. Iya betul, ya? di sini. Ya kalau misalkan salah ngangkat pecah dan bisa kemana-mana. Dia ngomongnya katanya kita kemoterapi supaya kita bisa habisin sampai kerut, sampai ke akar-akarnya gitu. Berarti kalau kemoterapi itu berarti bobanya itu hilang atau menciut. gimana? Oh, menciut. Jadi kayak anggur kan, ada banyak anggur kan. Nah, setelah udah kemo pertama aja, itu anggur tuh udah menciut. Udah ngecilin. Terus ampas anggurnya tuh kemana nanti? Nah, itu nanti hilang jadi pup. Seriusan? Iya. Bisa kayak gitu? Iya, nggak tahu aku juga ya, cuman dijelasinnya kayak gitu. Ya mungkin aku salah ya, bisa correct me if I'm wrong lagi ya, sekali lagi ya. Cuman pada saat itu kamu kecil, jadi dijelaskan dengan sesimpel mungkin. Simpel mungkin. Oh, baru tahu. Oke, berarti habis itu kamu dikasih tahu kamu kena ini, kamu langsung besoknya kemo. Aku dikasih 1 hari buat desain. Iya, 1 hari terus kamu langsung milih kemo. Ya udah. Kemo. Tapi dengan catatan waktu itu ngomong ke dokternya, tolong gimana caranya supaya rambutnya nggak rontok, supaya nggak botak gitu. Terus dia masih iming-imingin lagi katanya. Dia bilang, iya di beberapa kasus memang ada orang yang efek sampingnya kemo tuh berbeda-beda. Ada yang rambutnya rontok, ada yang enggak. Jadi tergantung diri masing-masing. Dia ngomong kayak gitu, pinter. Oke, oh iya, mungkin yang penting kayaknya dijerumus dulu ya. Kayaknya aku masih ada kesempatan nih buat rambutnya rontok. Siapa tahu kamu 1% dari seluruh dunia ini yang nggak rontok gitu. Iya, siapa tahu kan aku memang anak unik, different breed gitu ya. Rasanya ya mungkin ya bisa jadi nih, kayaknya aku ini yang nggak rontok, semoga ya. Oke, Starboy gitu. Banget sih kamu dulu pemikirannya. Ya enggak, ya itu kan hope. Oh iya, oke, sorry. Lumayan hope dengan narsisnya dikit ya. Oke. Hope-nya kayak gitu. Terus ya udahlah, terus akhirnya di kemo, pas kemo pertama, wah agak rontok nih, seneng aku. Pas udah di minggu ketiganya baru tuh rambut. Dibilang berapa kali kemo? Total 8. Seharusnya dengan treatment ini bisa 8 kali kemo, terus bisa selesai. Dengan intensinya 3 minggu sekali. Kemo tuh cuma sehari doang atau kayak? 1 hari. Sehari doang? 1 hari tapi 24 jam ya. Nanti lanjut kemo keduanya itu berapa lama setelah? 3 minggu sekali. 3 minggu sekali. Karena durasinya lumayan panjang, kita lanjut cerita tentang kemonya di next video ya. Disclaimer dulu di video pertama ini, kita bukan profesional, and ini based on pengalaman Hansinya aja. Dan kalau kalian punya teman-teman yang sedang berjuang melawan kanker, kita super duper encourage banget kalian untuk kirim video ini. Itu tujuan pertama kita kenapa bikin video ini. Karena pengen jadi video sebagai penyemangat untuk orang-orang yang sedang berjuang kanker. Jadi mereka punya hope ya. Betul. Yes, bisa melawan kanker. Karena orang ini sudah sembuh dari kanker ya.
Oke, kita see you lagi di next video. Bye bye.